Halo, Suara saya cukup malam jelas. teman. Suara saya cukup jelas. Suaranya cukup jelas, Mas. Oke. Suara cukup jelas. Nah, tentunya di sini ya Surf Wifi atau solusi sinergi digital ya, itu kita akan kupas tuntas. Kenapa, teman-teman? Ya, kenapa? Karena sebagai investor saham ini ya tentunya kita harus tahu why membeli suatu saham tersebut, baik sisi fundamental maupun sisi teknikal. Prospeknya bagaimana? Nah, apalagi ini di tahun-tahun politik, perputaran uangnya cukup besar, salah satunya sektor yang terdampak itu adalah di digital marketing. Nah, di sini plus kebutuhan data. Kalau kita bicara data ini, ya connectivity internet ibaratnya kayak kebutuhan primer, teman-teman ya. Sandang, papan, pangan, sekarang data, internet. Nah, ini kita Sandang, pangan, ambil papan, posisinya adalah WiFi ini ya, cukup menarik secara sektornya, teknologi. Nah, ini kita langsung ya kenalkan Pak Gilman Pradana sebagai ya Direktur Pengembangan Bisnis PT Solusi Digital TBK atau singkatannya WiFi. Selamat malam Pak Gilman. Halo, selamat malam Mas Gembong. Terima kasih, malam-malam ini kita sudah bisa diskusi ya dengan WiFi yang diwakili oleh Pak Gilman. Pak Gilman, bisa diceritakan WiFi ini perusahaannya apa sih? Produknya apa? Nah, silakan Pak Gilman. Baik, terima kasih Mas Gembong dan teman-teman sahamologers ya. Sebutannya ya, sahamologers. Betul. Saya kenal sahamologer. Ya, sahamologer. Saya kenal sahamologi mungkin udah lama banget dan itu mulai dari awal-awal saya juga berkecimpung jadi investor juga sama kayak teman-teman ya. Jadi sahamologi udah lumayan lama nih mengedukasi kita ya terkait dengan pasar modal, tentunya terkait dengan saham, obligasi, reksadana dan lain sebagainya. Oke. Jadi perkenalkan nama saya Gilman, saya direktur dari PT Solusi Sinergi Digital TBK. The brand is Search ya, Surge gitu orang bilangnya. Search, tapi memang kalau bicara perusahaan kita adalah Wi-Fi di pusat Indonesia. Kita melantai di tahun 2020 ya, jadi itu udah paling akhir di Desember 2020 ya. Jadi dan memang waktu saat kita masuk ke bursa, perusahaan kami memang memiliki segmen bisnisnya adalah di periklanan ya. Tapi kalau mungkin teman-teman ikuti perjalanan kami, ya, perusahaan kami ini bertransformasi menjadi perusahaan sekarang adalah ekosistem digital. Ya, we are a tech company. Ya. Kita adalah perusahaan teknologi, makanya sekarang sejak di tahun lalu ya, tahun lalu kami sudah ada di IDX Techno, ya, udah tidak lagi di consumer. Nah, company sendiri memang starting di tahun 2012, ya, founded sebagai perusahaan trading company ya, memang trading of goods. Nah, setelah itu memang kita shifting menjadi perusahaan periklanan. Tahun 2014 kita udah mulai aktivitas periklanan. Basisnya tadinya adalah out of home media, terus berkembang jadi digital out of home. Dan kita sadar digital makin lama makin butuh konektivitas. Ya. Jadi balik lagi perkembangan ini bukan hal yang tidak nyambung, tapi berkesinambungan. Tadinya kita trading company masuk ke bisnis advertising, out of home media, masuk ke digital out of home, digital advertising. Setelah itu kita ternyata butuh konektivitas, kita masuk ke bisnis konektivitas dan sekarang kita berfokus kepada infrastruktur konektivitasnya ya, atau infrastruktur telekomunikasi ya. 2016 kita udah mulai juga yang terkait dengan free wifi advertising. 2019 kita sudah bekerja sama dengan KAI, salah satu mitra kami ya, untuk di bisnis advertising maupun penyediaan Wi-Fi ya. Dan tahun 2019 kita sudah mulai dapat proyek yang terkait dengan fiber optik ya, untuk menggelar fiber optik di sepanjang jalur kereta di Pulau Jawa. Tapi ya pandemic happen ya, jadi agak sedikit tertunda delay terkait dengan deployment-nya sendiri ya. Dan kita sudah menyelesaikan itu di akhir tahun 2021
2022 kemarin kita mulai start di engine penuh untuk di sektor telekomunikasi, terutama untuk infrastruktur telekomunikasi, sehingga sekarang kalau kita teman-teman lihat perjalanannya Wi-Fi, revenue customer-nya yang tadinya memang focusing ada di periklanan dan juga produk digital, sekarang sudah bershifting, dan shifting di Q1 2023 ini kontribusi dari sektor teknologi atau sektor infrastruktur konektivitas itu sudah mencapai 28%. Di first half kemarin udah capai sekitar 33%. Jadi balik lagi, kami perusahaan ini bertransformasi yang tadinya adalah perusahaan berbasis advertising, sekarang sudah berbasis sebagai infrastruktur telekomunikasi. Mungkin itu singkatnya. Di mana memang kalau bicara segmen bisnis tadi tiga yang utama, kita bicara infrastruktur konektivitas itu adalah major kami sekarang. Yang kedua advertising kita nggak tinggalkan, one of the oldest business yang masih berkontribusi terhadap pendapatan kami. Yang ketiga adalah produk digital. Ya tentunya kalau kita bicara infrastruktur telekomunikasi, persaingannya kita bilang kalau kita bicara infrastruktur komunikasi sekarang justru kita sedang mencapai market yang niche ya, di mana emang kami berusaha untuk mengoptimalkan backbone yang kita miliki. Backbone yang kita miliki kan jalur kereta, otomatis secara demand ya, kita mengikuti jalur backbone yang kita miliki ya, dan secara demand ini kalau kita lihat penduduk yang tinggal di sekitar jalur kereta di Pulau Jawa itu sangat padat teman-teman ya, karena sivilisasi di Jawa ini terbentuk sejak 100 tahun yang lalu ya, zaman kita masih dijajah Belanda. Rel kereta menjadi salah satu pembuka kota-kota baru ya, populasi baru, sehingga proximity-nya besar ya. Itulah alasan kami kenapa masuk ke infrastruktur telekomunikasi yang memfokuskan diri di jalur-jalur yang kita bilang secure ya, yaitu jalur kereta, ataupun sekarang kita sudah berekspansi juga ke jalur tol untuk membangun infrastruktur fiber optik. Itu yang utamanya. Jadi itu mungkin ya sebagai pembuka kali ya Mas Gembong ya terkait dengan Wi-Fi. Bahwa sekarang memang kami adalah perusahaan teknologi, fokusnya di infrastruktur telekomunikasi, tapi juga kita tidak meninggalkan beberapa revenue passion lainnya ya, terutama di sektor advertising ataupun digital product. Gitu. Oke, thank you Mas Gilman, informasinya sangat lengkap. Jadi kita bisa tahu ya, dari sisi Wi-Fi ini sebenarnya sudah berdiri sejak 2012, 2019, 2018 itu sudah masuk ke fiber optik. Nah, yang fiber optik di sini yang disasar itu yang sangat signifikan itu terkait dengan jalur kereta. Jawa semua ini udah hampir jadi base-nya gitu kan, dan itu sudah diselesaikan di 2021 ya, jalur fiber optiknya. Kita memang operasional penuhnya untuk fiber optik ini sendiri adalah di akhir tahun 2022 ya. Tentunya kami juga menunggu semua terkait dengan perizinan lengkap ya, sehingga kita juga bisa berjalan ya, dan sudah mulai bisa menghasilkan ya itu secara operasional itu dari klien-klien di sektor telekomunikasi ini pada akhir tahun 2022. Sehingga revenue-nya baru jalan. Ya. Jadi buat kami ini adalah tahap sedang kita bilang akan take off ya. Jadi kita memang baru hadir di market, baru mulai berkembang gitu ya. Dan kita terus mengembangkan infrastruktur kita yang tadinya sekarang di jalur kereta 2.800 km, yaitu jalur kereta di utara, di selatan, dari Merak sampai dengan Banyuwangi. Sementara ke depan kami terus akan membangun jaringan fiber optik backbone kami di sektor yang lainnya, gitu ya. Karena jalur kereta sendiri masih banyak yang bisa kita bangun ya. Di pulau lain pun masih ada jalur kereta yang bisa kita bangun. Jadi harapan kami ya ke depan kita terus mengembangkan infrastruktur ya, terus memberikan manfaat, karena balik lagi adalah alasan Mas Gembong kita membangun di jalur-jalurnya seperti ini. Satu, kita berusaha untuk mencapai low cost capex ya, sehingga kita juga bisa memberikan konektivitas yang lebih terjangkau, tapi tetap dengan kualitas yang baik ya, karena memang ini jalurnya jalur secure. Itu sih Mas Gembong. Thank you Mas. Jadi kalau kita bisa rangkum pilar dari produknya ada 3, connectivity,
terkait dengan advertising dan produk-produk digital. Ya teman-teman ya. 3 hal tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sisi portofolio klien, itu luar biasa, Mas Gilman, produk dari sisi WiFi ini ada 2 segmen BUMN dan segmen swasta terbesar pun. Itu sudah menjadi kliennya. Mungkin bisa diceritakan, kira-kira mereka menggunakan sisi produknya WiFi itu dari sisi produk yang mana, Mas? Oke, jadi kita bicara klien ya. Kalau klien tentunya ya dari 3 segmen bisnis itu ya. Tentunya kalau kita bicara bisnis yang paling lama di WiFi ya dengan advertising. Klien kita lebih dari 300 company ya, yang memang sudah pernah menjadi klien dan saat ini juga menjadi klien di search untuk di bisnis advertising. Nah, untuk di bisnis konektivitas sendiri, meskipun kita baru mulai di tahun 2022, tapi memang secara market acceptance-nya cukup cepat, ya, cukup cepat. Saat ini mungkin yang sudah partner ataupun klien-klien yang sudah terkoneksi dengan kami lebih dari sekitar 120 company ya, itu di telekomunikasi yang saat ini bermitra dengan kami ya. Itu baik mereka sewa kabel fiber optiknya gitu ya, atau kita biasa sebut kalau di komunikasi di industri telekomunikasi ini kita sebutnya core lease, penyewaan core fiber optik gitu ya, ataupun penjualan bandwidth ya, karena kami juga menjual bandwidth, kapasitas bandwidth per Gbps ya. Kalau teman-teman mungkin di rumahnya Mbps basis ya, 40 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps, memang kita jualnya sebagai backbone provider adalah wholesale. Kita jualnya per Gbps per bulan. Gitu. Nah, itu salah satu produk juga. Terus juga kami juga membangun data center, ya, mini data center scale-nya. Gitu ya. Mini data center ini kita sebut dengan edge data center. Jadi Mas Gemo, edge itu artinya ujung. Gitu ya. Ujung, maksudnya apa sih? Data center yang di ujung, artinya data center yang lebih mendekat kepada user. Ya, karena ke depan kita melihat eranya edge computing. Ya, dimana memang sekarang kita punya banyak hyperscale data center, gitu ya. Kita punya banyak hyperscale data center dan terus berkembang. Banyak hyperscale data center baru yang dibangun. Itu adalah gudang besar. Ya, yang kita bangun adalah, yang research bangun adalah gudang-gudang kecilnya nih Mas. Ya, gudang-gudang kecilnya. Jadi kita punya sekitar sekarang 55 site lokasi. Itu adalah edge data center yang sudah terbangun, gitu ya. Tentunya usage ke depannya banyak. Yang saat ini sudah kita lakukan, salah satunya kami sudah berpartner dengan Huawei Corp dari sejak tahun lalu ya. Jadi kalau teman-teman menikmati konten TikTok, IG, ya, ataupun konten-konten lainnya memang yang di host di Huawei Corp ya. Kok sekarang kerasa lebih cepat, misal di kotanya, di Bandung, Jakarta, ataupun di Bogor, ataupun kota lainnya, karena memang secara konten sudah didistribusi Mas. Ya, jadi ada yang namanya bisnis kita adalah konten distribution network, CDN, gitu ya, content distribution network. Nah, itu yang kita kembangkan terus. Tentunya kami berpartner ke depan dengan kita penjajakan partner ke depan dengan cloud provider yang lain, dengan content provider ataupun lainnya. Karena kita melihat connectivity is one thing, konten juga sama, gitu ya. Konten juga ke depan memiliki chance. Karena kebutuhan orang Indonesia akan konektivitas makin lama makin meningkat. Ya, bisa contoh nih Mas Mbome, ya kan, tadinya nonton TV free to air, terus lanjut lagi sekarang pakai set top box, lama-lama sekarang juga udah mulai eranya Android TV, benar ya Mas Mbong ya? Yes, betul sekali. Kalau sekarang itu eranya digital, sosmed, media sosial, nah itu butuh connectivity dan data. Streaming, ya kan, OTT, bisnis dan lain sebagainya. Jadi kita lihat ke depan kebutuhan konektivitas orang Indonesia makin lama makin meningkat. Secara size populasi Indonesia gede, ya. Secara kebutuhan per individu juga makin lama makin besar. Ya kan, tadinya handphone cuma buat sosial media, tapi sekarang udah mulai streaming. Mau streaming untuk pendidikan, streaming untuk jualan, streaming untuk yang lain. Tentunya butuh kapasitas bandwidth yang lebih besar. Ya, ya. Jadi itu yang kita tangkap peluangnya, dan tentunya dengan kita memiliki backbone di jalur kereta ini, yang kita sasar adalah proximity-nya. Di radius 5 km yang sudah kami riset dari jalur kereta itu ada 23 juta rumah tangga, Mas. Ya, dan di
di radius 1 kilometer dari jalur kereta ternyata ada sekitar 11 juta rumah tangga. Jadi kita bicara potensi market juga bisa. Jadi kami membuka kolaborasi dengan seluruh internet service provider, karena baik lagi kami adalah backbone provider. Ya, kita wholesale-nya. Tentunya yang jual ke rumah teman-teman kan adalah internet service provider, ya, baik itu yang berskala nasional ataupun berskala lokal, ISP. Jadi kami memang intens ya untuk bermitra dengan banyak ISP, ya, sehingga mereka juga bisa memberikan konektivitas ke rumah-rumah teman-teman, ya, itu dengan jauh lebih terjangkau, ya, dengan kualitas lebih juga. Gitu. Itu yang visi kami yang kita harapkan ke depan bisa tercapai. Itu sih, Mas Gembong. Yes. Menarik, Mas, informasi terkait dengan data center, karena itu bicara the future-nya. Ya, banyak ya company yang melihat data center itu adalah bisnis future, bisnis masa depan. Ya. Nah, sudah mulai dan sudah ada 55 titik data centernya. Ya. Nah, mungkin bisa di highlight ini ya. Itu ke depan menjadi sumber revenue stream utama, ya, atau ya, visi dari WiFi untuk data center seperti apa. Bahkan ada ya kemarin grup ya yang sudah invest 1 triliun gitu di salah satu perusahaan data center gitu. Nah, ini sangat menarik sekali di data center. Silahkan, Mas, untuk diinformasikan the future dari data centernya, dari WiFi, strategiknya gimana? Oke, baik. Jadi yang kami bangun ya, jadi kami kan punya backbone di jalur kereta, Mas Gembong, ya, dan kita bangun edge data center ini atau data center mini ini, ya, itu yang langsung terkoneksi dengan backbone kami. Jadi kami membangunnya pun di area station, ya, di area station. Jadi kita bangun ruangan sendiri, kapasitas tidak terlalu besar, ya, 6 sampai 10 rak, gitu ya. Dan itu terdapat di 55 lokasi, gitu ya. Di 55 lokasi yang sudah terbangun. Jadi prinsipnya sebenarnya hampir sama dengan logistik barang. Ya, saat ini pun logistik barang ada hyperscale warehouse. Tapi bagaimanapun juga ke depan mereka akan butuh gudang-gudang kecil karena gimana pun itu distribusi jauh lebih cepat. Gitu ya. Jadi kami pun punya mindset yang sama terkait dengan data dan konten. Hyperscale is a big warehouse, we are a small warehouse. Ya kan? Jadi kita mendekat kepada pengguna, gitu ya. Tentunya harus ada warehouse besarnya yang menampung semua konten yang ada. Ya, jadi buat kami edge data center adalah juga masa depan, ya, karena kita lihat trennya mau di tren di Amerika, di India atau di China itu udah mulai seperti itu. Dan kita ke depan kebutuhan akan edge computing makin lama makin tinggi, benar ya? Ya, edge computing. Baik, sekarang kayak mau driverless car, ya kan? Driverless car gitu ya, ataupun memang ada otomasi lain lagi gitu ya, drone lah segala macam, dimanapun juga itu butuh kita bicara edge computing, itu juga ada persebaran konten gitu ya. Jadi kami melihat tren itu ke depan, makanya kita sudah membangun duluan edge data center yang langsung terkoneksi juga dengan backbone kami gitu ya, dengan backbone fiber optik kami di jalur kereta. Itu sih, Mas Gembong. Oke. Nah, tentunya kalau lihat performance perusahaan ini sangat menarik, Mas. Ya, selama 3 tahun terakhir itu mengalami kenaikan dari sisi aset. Nah, sekarang aset dari WiFi ini itu plus minus di 1,4 triliun dengan revenue stream sekitar 220 miliar. Nah, dalam 3 tahun ini ya tentunya perusahaan bisa menumbuhkan aset perusahaan itu pencapaian yang luar biasa. Di tengah teknologi, bisnis teknologi yang kompetitifnya itu luar biasa cepat dan tinggi. Nah, ini kita bisa, Mas Gilman bisa ceritakan bagaimana strategic management itu dalam 3 tahun terus melakukan pertumbuhan perusahaan, terutama dari sisi asetnya. Baik, Mas. Jadi blessing in disguise juga ya, kalau kita lihat kita masuk di saat pandemi, ya. Dan ternyata baru ketahuan kebutuhan konektivitas orang Indonesia itu gede banget gitu ya. Jadi memang kami berinvestasi pada saat pandemi gitu ya. Jadi kita mulai deploy
di tahun 2020-2021 gitu. Jadi kita memang memanfaatkan momentum itu dan ternyata kebutuhan konektivitas orang Indonesia ya ke depan makin lama makin tinggi. Gitu ya. Tidak hanya di pandemi, ternyata post pandemi pun trennya tidak berubah karena orang sudah mulai shifting nih. Kita bicara OTT yang makin berkembang, kita bicara konten ya, kita bicara lagi edge computing dan lain sebagainya. Jadi kita melihat memang ke depan kami akan terus berekspansi ya. Jadi kalau untuk penambahan aset menurut saya itu adalah suatu yang menurut kami itu suatu yang hal wajar ya, karena kita aset kita mungkin tahun 2 tahun lalu kita baru 890 miliar dan per kemarin tahun 2022 sekitar 1,4 T, sekarang mungkin sekitar 1,46-1,47 T gitu ya. Jadi aset terus berkembang ya seiring dengan kita berekspansi ya, berekspansi karena most likely semua yang kita ekspansikan adalah kita bicara adalah investasi buat company. Jadi itu kita bicara perangkat, kita bicara infrastruktur telekomunikasi. Itu yang pertama. Terus flashing kami yang pasti adalah di profitability ya. Kita bicara EBITDA kami yang terus mengalami perbaikan ya. Jadi di Juni tahun 2022 kemarin mungkin EBITDA kami posisi sekitar 36 gitu ya. Saat ini mungkin EBITDA udah di angka 62. Jadi untuk per Juni 2023 udah 62, jadi artinya growing udah twice gitu ya. Jadi balik lagi dengan kita memulai bisnis di sektor telekomunikasi ini mempercepat juga nih ya roadmap perusahaan untuk mencapai tujuannya. Baik itu bicara tujuan visi kita untuk memberikan konektivitas yang terjangkau dan handal, ataupun ya secara finansial ya, visi secara finansial untuk mencapai tingkat profitabilitas yang lebih baik lagi. Ya, secara gambaran operating profit margin dari laba operasi itu WiFi 27% teman-teman. Ya. Nah, kita bicara terkait dengan pengembangan usaha. Tadi Mas Gilman sampaikan ekspansi rencananya. Nah, di sini juga WiFi itu sudah melakukan persetujuan, sedang proses sekarang itu right issue di OJK. Nah, total right issue sekitar 540 miliar. Nah, ini kita perlu ya, dipahamkan kenapa sih ya WiFi butuh right issue. Nah, dengan konteks tadi pengembangan usaha, Mas. Oke. Baik ya, terkait dengan rencana right issue ya. Tentunya memang kita melihat perusahaan akan tetap bertumbuh ke depan ya. Kita tetap mengembangkan Java Backbone yang kita miliki melalui 3 jalur utama, yaitu baik itu adalah di rel, di tol, ataupun di jalur jalan provinsi ya. Sehingga masih banyak proyek strategis yang akan kami kerjakan ke depan ya. Tentunya melalui pengembangan jaringan fiber optik ini itu memperbesar pangsa pasarnya kami ya, dan juga memberikan convenience lah bagi banyak pihak, begitu ISP, kita juga bicara partner kita yang lain, kita bicara data center, kita juga bicara terkait dengan power company ataupun lain sebagainya. Jadi buat kami masih banyak pengembangan bisnis ke depan yang akan kami lakukan ya, sehingga right issue dipandang perlu bagi manajemen ya. Itu sebagai corporate action yang memang untuk saat ini adalah paling suitable dengan kondisi perusahaan ya. Dan memang dengan penambahan modal dalam ekuitas tentunya lebih ekonomis dan strategik buat kami ya. Itu Mas Gembong ya, terutama strategik dan ekonomis buat kami, dan juga sejalan dengan ekspansi perusahaan. Karena perusahaan ini kan lagi growing ya. Jadi buat kami memang right issue adalah suatu hal yang suitable ya, cocok untuk kondisi sekarang. Yes, thank you Mas Firman atas informasinya terkait dengan why perusahaan akan right issue. Nah, sekarang lagi proses di OJK, kita berdoa bersama semoga ya, secepatnya efektif. Tunggu aja ya. Allah di bulan Oktober supaya teman-teman ya strategik perusahaan untuk right issue, penambahan modal itu sejalan dengan ekspansi, rencananya ekspansi terkait dengan tol, data center, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini menarik. Nah, tentunya kalau kita sebagai investor retail memandang apa sih manfaatnya untuk right issue. Nah, dan ini juga ada dari pertanyaan Liana Lim, kapan right issue-nya?
tentunya on schedule-nya gitu. Silakan Mas. Ya, untuk schedule awal memang tadinya adalah di akhir Oktober ya. Cuma memang balik lagi itu due to apa namanya nanti persetujuan dari OJK, pernyataan efektif dari OJK, jadi ditunggu aja ya. Dan tadi apa ya, harga ya? Dia sempat tanya ya. Oke, kita bicara harga sendiri itu adalah kami juga sudah melakukan ketentuan informasi ya. Untuk harga sendiri ada di sekitar 270 yang kita tetapkan ya. Kenapa 270? Karena ya bicara itu adalah book value juga dari company saat itu gitu sih. Ya, melanjutkan kali tadi ya Mas Gembong ya, jadi ke apa namanya? Benefit atau manfaat trade issue. Waduh, manfaat trade issue teman-teman investor lebih tahu dari saya. Tapi yang pasti adalah kalau trade issue, kalau bicara benefitnya trade issue ya buat company, tentunya kita bicara apa namanya strategik kami yang memang lebih efisien ya, karena basisnya adalah basis equity ya. Jadi buat kami dengan, kalau buat teman-teman sendiri, buat investor, ya secara tidak langsung nanti akan berpengaruh juga dengan teman-teman investor. Right issue dengan time frame yang singkat, tentunya kita memberikan hak pada pemegang saham ya untuk dapat menebus untuk membeli saham baru yang kami terbitkan. Ya, tentunya dalam jangka panjang dengan setoran modal dari investor ya, dari pemegang saham, akan memberikan nilai tambah bagi kami ya, untuk dapat berekspansi lebih fleksibel lagi ya, berekspansi lebih cepat lagi, sehingga secara operating ya kami juga bisa menghasilkan lebih cepat ya, semakin efisien dari segi struktur biaya juga, sehingga ke depan kita harapkan secara profitabilitas company juga akan jauh lebih tinggi lagi, yang akan berimpact tentunya by the end berimpactnya ya ke kita semua ya. Ya adalah pemegang saham dari PPI sendiri, baik itu nanti dalam bentuk dividen ataupun peningkatan nilai perusahaan ya di market gitu ya. Chance untuk dapat capital gain dan mental kami makin lama makin improve. Itu sih Mas Gembong ya, secara singkatnya ya. Ya tentunya balik lagi ke preference teman-teman investor, dan kami harapkan juga teman-teman bisa dapat berkontribusi, dapat ikut andil dalam perjalanan company ini gitu ya. Karena balik lagi kita melihat potensi ekonomi digital ke depan besar. Prediksi mungkin 146 miliar US dollar ya kalau kita mengutip dari pernyataan Kementerian Keuangan ya, Wamen seperti itu, 146 miliar US dollar pada tahun 2025, 2021 kemarin, 2022 sekitar 50 miliar US dollar ya. Tentunya ini pertumbuhan yang luar biasa. Tentunya pertumbuhan ekonomi digital ini juga harus didukung dengan peningkatan infrastruktur digitalnya, ya, pemenuhan ekosistem digitalnya. Ekosistem digital mencakup apa aja? Ekosistem digital yang mencakup infrastruktur itu sendiri, ya, pemenuhan akan konektivitas. Kalau teman-teman, kalau semua orang Indonesia punya unlimited internet, Mas, ya mau ngapain aja nggak susah kan? Mau jualan live stream bisa, gitu ya, mau bikin konten silahkan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi unlocking di digital ekonomi Indonesia menurut kami memang kita harus mulai dari pembenahan secara kita bicara pengembangan infrastruktur konektivitasnya juga dan pengembangan ekosistem digital. Itu Mas Gembong. Oke, thank you Mas Yonan. Nah, ini support ekonomi digital, potensi ekonomi digital luar biasa tadi dengan data ya, ratusan miliar US dollar dari sisi potensinya. Nah, potensi itu akan bisa realisasi ketika ada infrastruktur pendukungnya, terkait terutama di data center, fiber optic, ekonomi digital, dan lain-lainnya gitu ya Mas ya. Oke, tadi ada yang tanya Mas, kalau misalnya right issue, kalau tidak diambil, itu dampaknya ke investor seperti apa? Oke. Baik. Jadi kalau right issue nggak diambil, memang saat ini kami juga sudah memiliki komitmen ya dari pemegang saham existing ya. Tentunya ini sudah kami sampaikan juga di dalam keterbukaan informasi. Jadi kami akan tetap berekspansi ya, kalaupun misal dan kami harapkan publik juga bisa ikut ya. Investor retail, investor publik ini bisa juga ikut join ya, sehingga
teman-teman juga bisa mengikuti terus dan mengawasi terus perkembangan Wi-Fi ke depan gitu ya, dan juga bisa memberi masukan pada kami manajemen ya, dan juga apa namanya ikut dalam pertumbuhan perusahaan ke depan ya. Tentunya kita mengharapkan semuanya bisa menembus ya untuk right issue ini Mas Gembong, dan ke depan kami harapkan juga tentunya perusahaan kalau kita lihat sekarang secara revenue creation kalau komunikasi sudah jalan berkembang terus ya, terus juga ditambah di advertising tentunya memang ada beberapa faktor siklikal ya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan namanya juga perikanan ya Mas Gembong ya seringkali memang kalau sama lah kalau saya juga dulu sempat di beberapa company swasta ya, tentunya kadang kita baru bisnis budget untuk di advertising ini di periode akhir ya kan, bahasanya ngabisin budget gitu ya, bahasanya bisa budget gitu ya, karena kita masih punya budget advertising dan sebagainya ya. Memang biasanya bicara advertising masih ada faktor cyclicalnya di momen-momen tertentu itu akan improving gitu. Tapi bicara konektivitas, semua orang butuh konektivitas, tadi sandang, pangan, papan, paketan ya. Tapi sekarang nggak cuma paketan, tapi harus punya unlimited internet juga, sehingga kita lihat pasar fixed broadband ini itu sangat terbuka lebar. Jumlah ISP di Indonesia, Mas Gembong, before pandemic mungkin jumlahnya sekitar 400-an company. Itu pun udah banyak, ratusan company. After pandemi, udah 800 company naik 2022. Mungkin sekarang kalau kita ambil tahun 2023, jumlah internet service provider di Indonesia itu hampir mencapai 1.000 anggota gitu ya. Artinya apa? Begitu besar potensi bisnis konektivitas di Indonesia ya, karena kalau kita lihat dari data itu penetrasi fixed broadband atau internet unlimited ataupun internet rumahan ya itu masih berkisar antara 15-18%. Artinya masih banyak rumah tangga di Indonesia yang memang belum punya internet unlimited. Penting atau enggak sih? Penting atau enggak? Kalau kita lihat negara tetangga lainnya penetrasi ya, kalau Singapura nggak usah ditanya, already 100%. Ya, Vietnam before pandemic sekitar 60%, tapi after pandemic more than 90% penetration, gitu ya. Thailand juga sama di atas 50%, Malaysia sekitar di atas 40%. Jadi balik lagi ternyata memang kebutuhan internet ke depan semakin tinggi ya. Dan ini tantangan buat kita semua ya, tentunya kami mengajak semua stakeholder terkoordinasi untuk dapat bersinergi ya. Saat ini kami cuma punya partner, dia hanya MNO ya, mobile network operator, tapi juga ada internet service provider ya, baik itu yang skala lokal atau nasional, ada juga hyperscale data center yang sudah bermitra dengan kami gitu ya. Jadi balik lagi yang kita lihat potensi ke depan adalah kolaborasi. Kita punya network seperti ini, ya, teman-teman yang lain juga punya A, B, dan C, ya, di mana kita bisa menghasilkan kolaborasi yang memberikan manfaat lebih besar, ekonomi sosial yang lebih baik ke masyarakat. Itu sih, Mas Gembong. Thank you, Mas. Nah, ini ada yang tanya terkait dengan advertising. Ini kan tahun politik, tahun pemilu. Nah, prediksinya perputaran uangnya itu 327 triliun. Ini kita ambil dari data SWA. Karena ya 580 kursi DPR diperebutkan 9.000 ya calon legislatif, itu DPR, belum capres, cawapresnya, belum DPD, DPRD. Nah, ini kan salah satu kue yang nanti akan dinikmati, sentimen positif, katalis positif terkait dengan advertising. Nah, sejauh dari pengalaman, nah ini kan sudah berdirinya 2012, tentunya sudah pernah ya 2019 ya pemilu. Nah, sentimen katalis positif dari tahun politik ini, WiFi mendapatkan sentimen positif nggak, Mas? Ya, tentunya seluruh industri industri perikanan tentunya punya mendapatkan manfaat ya dari momentum ini. Gitu. Jadi balik lagi tentunya momentum tahun politik ya punya potensi ya buat industri perikanan. Gitu ya. Apalagi juga sekarang
sekarang udah mulai shifting juga kan, nggak hanya konvensional media kan, masuk di digital media lebih intens lagi juga dan lain sebagainya. Jadi buat kami sendiri sebagai company digital ekosistem yang memiliki ekosistem periklanan yang menjadi satu potensi juga ya. Saat ini sendiri untuk aset media yang kita miliki ya, dan juga bermitra dengan banyak partner, total aset media yang ada di ekosistem kami ada sekitar lebih dari 900.000 jenis media, unit media yang tersedia, sehingga ini menjadi potensi juga nih ya buat perolehan di tahun politik ya. Tentunya kami harapkan juga ada improvement ya terkait dengan industri periklanan ya, dan juga after pandemi kan, post pandemi ini semua orang udah mulai forming their advertising budget ya, baik itu di swasta, FMCG ya ataupun yang lainnya, jadi ataupun BUMN sendiri. Jadi buat kami sendiri ini adalah udah mulai nih back to normal kalau kita bicara advertising industry gitu ya. Tentu lagi apalagi ditambah dengan digitalisasi ya, tentunya menjadi tantangan sendiri juga buat industri advertising untuk menyesuaikan ya dengan demand yang ada di masyarakat, tentunya yang lebih ke arah digital, lebih ke arah sekarang kreativitinya juga ditambah lagi terkait konten dan lain sebagainya. Jadi ada chance Pak, ada chance Mas untuk itu ya. Jadi kita lihat aja ya, mudah-mudahan ini menjadi satu blessing lah ya, untuk nggak hanya untuk WiFi tapi juga untuk industri. Amin, amin. Nah, ini udah banyak kalau teman-teman ikuti tadi dari awal, banyak clue-clue, sentimen-sentimen positif yang sudah diinformasikan terkait dengan rilis fiber optics-nya, ya jaluran keretanya, ya terus terkait dengan ekosistem digital, periklanannya. Nah ini kan udah banyak pertanyaan terkait dengan revenue Mas gitu kan, atau laporan keuangan. Nanti ya kita di akhir kita akan bicara valuasi dan laporan keuangan, karena prospektifnya pasti akan nanti terimbas di sisi laporan keuangan. Nah, red issue sendiri 540 miliar, ya itu tentunya perusahaan punya ya strategi, perusahaan punya bagaimana rencana penggunaan atau proyek-proyek strategis dari penggunaan red issue tersebut, Mas. Ya, monggo dijelaskan. Oke, baik. Jadi terkait dengan red issue sendiri, balik lagi ya, disclaimer dulu bahwa red issue ini juga sedang dalam proses ya di OJK. Kami pun menunggu untuk pernyataan efektifnya ya. Jadi masih ongoing ya. Tentunya sesuai dengan ketentuan informasi yang telah kami sampaikan di Bursa Efek Indonesia maupun ke OJK dan juga ke publik ya, bahwa memang penggunaan dana terkait dengan red issue ini akan dialokasikan untuk mendukung perkembangan entitas anak usaha kami, yaitu PT Integrasi Jaringan Ekosistem. Jadi PT IJ ini, anak usaha terkendali yang dimiliki oleh WiFi ini, adalah memang yang specifically bergerak dalam infrastruktur telekomunikasi, gitu ya. Jadi seluruh bisnis yang terkait dengan infrastruktur telekomunikasi ada di PT Integrasi Jaringan Ekosistem ini. Ya tentunya dana hasil red issue ini ya tereksekusi semua. Tadi mungkin udah di-spill juga sama Mas Gembong ya. Jadi itu dengan target kalau tereksekusi semuanya menembus itu ada sekitar 540 miliar. Ya tentunya roadmap yang kami sudah tetapkan ya untuk penggunaannya untuk pengembangan usaha dari IJ sendiri, integrasi jaringan ekosistem. Untuk kita membangun segmen-segmen fiber optic lainnya, ya, karena kita juga masih ada segmen-segmen rel yang belum kita bangun. Jadi saat ini segmen rel yang sudah dibangun adalah segmen rel yang kita bilang adalah jalur kereta api. Tentunya masih ada segmen-segmen rel lainnya yang kita akan bangun. Kenapa tetap di jalur rel? Pun sekarang kita sudah berinovasi karena kami juga sudah memulai kerjasama kami dengan operator jalan tol ya, untuk juga memasang ya, kalau di jalan tol memasang ya. Kalau di jalur kereta kita menanam ya, karena memang itu buried cable ya. Nah itu untuk memasang fiber optik juga di sepanjang jalur tol ya. Tentunya aksi ini ataupun langkah proyek strategis ini juga butuh pendanaan yang kita harapkan bisa terfulfill dari proses red issue ini, gitu ya. Ataupun memang untuk biaya-biaya lainnya yang terkait dengan IJ sendiri. Jadi ini fokusnya ada di pengembangan usaha integrasi jaringan ekosistem, Mas Gembong, gitu.
Thank you Mas informasinya. Nah, semoga sudah menjawab pertanyaan dari netizen tadi gitu kan. Oh, sekaligus juga tadi pengembangan yang tadi ya, kita bicara isi Ya. data center ya. Karena kita melihat juga ke depan kebutuhan akan mini-mini data center ya, yang memang mendekat kepada pengguna, dan juga memang data center kami kan spesialnya dia langsung terkoneksi dengan backbone kami. Jadi there's no connectivity issue. Jadi data center ini meskipun kecil tapi sudah langsung terkoneksi dengan fiber optik yang kami miliki di sepanjang jalur kereta ya, dengan backup energi yang juga mumpuni ya, kita punya beberapa jalur backup electricity ya, sehingga secara standar untuk data center bisa terpenuhi dari segi connectivity SLA-nya dan juga dari segi ketersediaan pasokan energi gitu. Baik Mas, terkait dengan red issue, apakah sudah ada standby buyer Mas? Baik, kalau kita bicara untuk standby buyer ada ya, tentunya standby buyer kita adalah pemegang saham pengendali kita ya, itu yang memang sudah menetapkan komitmennya untuk menebus gitu ya, tentunya dan ini lewat anak usaha dari pemegang saham terbesar kami gitu ya. Jadi itu sudah ada ya, jadi kita harapkan juga artinya roadmap perusahaan yang akan tetap terprofil mas ya. Tentunya kalau dengan support dari publik tentunya akan jauh lebih cepat lagi. Itu sih Mas Bo ya. Tentunya kita harapkan ya, tadinya ada 5 proyek ya, gitu ya, oke, yang bisa dibiayai tentunya dengan adanya support dari standby buyer, adanya support juga dari investor publik ya, tentunya akan mempercepat penyelesaian dari proyek-proyek yang kami miliki, pengembangan yang akan kami lakukan ke depan ya, sehingga kita juga bisa dorong lebih cepat ya, dari sisi profitabilitas dan juga dari sisi peningkatan operasional perusahaan. Itu Mas Gimo. Sip, thank you Mas informasinya. Nah, ini sebagai gambaran teman-teman yang baru join, WiFi ini akan melakukan red issue. Secara kinerja perusahaan dari awal tahun sampai sekarang itu sudah naik 34%. Nah, rencana red issue-nya itu akan dilakukan di bulan Oktober ya, dengan target dana sekitar 540 miliar dengan pengembangan yang sudah dijelaskan ya sangat detail oleh Mas Gilman tadi, lebih ke arah pengembangan usaha dan anak perusahaan untuk mendukung infrastruktur ekosistem digitalnya ya, terkait dengan data center, fiber optics, dan pengembangan yang lainnya. Nah, ini kita masuk ke sisi banyak pertanyaan terkait dengan harga dan valuasi. Boleh Mas ya, laporan keuangan. Nah, ini dari katalis positif, kira-kira Mas, dari sisi Q3 ya, rilis yang nanti kira-kira dengan katalis positif yang tadi itu ya, Q3 gambarannya WiFi gimana Mas Gilman? Oke, baik. Jadi kalau ya baik lagi ya, ketiga kan kita belum keluar ya. Jadi mungkin kita bicaranya nggak spill number ya, tapi lebih kepada kita ngelihat tren yang sudah terjadi di Q1 dan Q2 ya. Jadi kalau kita lihat dari Q1, Q2 ataupun kita compare dengan tahun lalu, let's say tahun lalu kita punya revenue sekitar 461 miliar ya. Teman-teman kalau ngikutin, sekarang kita punya net profit sekitar 58 miliar ya, yang di level kita ada di sekitar 150 miliar di tahun lalu. Nah, di Q1 ya, figur secara revenue kita sudah mulai berubah gitu ya. Tahun 2022 secara setahun memang masih didominasi oleh digital product dan juga advertising. Porsi telco pada akhir tahun lalu, sepanjang tahun 2022, porsi telco dari revenue kita hanya 8%. Oke. Hanya 8%. Sisanya adalah advertising dan digital product. Tahun 2023 Q1 karena kita sudah mulai start the engine in a full engine capacity ya, kita sudah terima klien PO dari klien telekomunikasi ya di telco sendiri, terus juga sudah kita mulai aktivasi. Memang di telco itu ada lagging, saat kita order something nggak bisa besoknya udah langsung deliver ya, karena memang ada proses ya, proses untuk interkoneksi ya, proses untuk joint planning, proses untuk roll out dan sebagainya. Jadi kita baru bisa melihat realisasi ini sejak dari Q1, postur revenue sudah mulai berubah.
28% sudah dikontribusikan dari sektor telekomunikasi. Nah, dari telkonya, ya, dari IT infranya ini udah kelihatan 28% kontribusi pada Q1. Q2 juga sama ya, lebih dari 33%. Jadi kita ngelihat memang ke depan bahwa secara revenue passion kami, ya, advertising sama digital product nggak turun, gitu ya. Jadi tetap improving karena memang advertising kita lihat trennya post pandemic seluruh company ya itu udah mulai punya budget advertising lagi nih. Yang tadinya dulu saat pandemi agak nahan karena memang bisnis lagi nggak bagus secara jadi mereka juga nggak beriklan. Tapi post pandemi retail sudah mulai jalan lagi ya secara pemerintahan udah full. Udah masuk kantor lagi juga semua, jadi aktivitas bisnis sudah mulai berjalan normal lagi. Tentunya kita harapkan improving di sektor periklanan, tapi kita lihat juga secara tren di sektor konektivitas itu peningkatannya lumayan tinggi kita lihat ke depan. Jadi kita lihat ke depan mungkin revenue cushion dari WiFi ini akan didominasi oleh revenue dari infrastruktur telekomunikasi. Itu yang kita lihat ke depan. Mas Gembong. Jadi saya Yes. Ya, atas informasinya. Ini biasanya kalau netizen kan sudah bicara bahwa dampak langsung terkait dengan laporan keuangan. Tadi sudah di-spill secara makronya bahwa revenue streamnya di postur 2023 itu sudah berubah. Ya, advertising digital tetap menjadi satu produk utama, tapi kontribusi dari sisi telco infrastrukturnya, nah itu dari 8% tahun kemarin sekarang sudah 28%. Itu full ya, belum yang lain gitu kasarannya. Nah, terus yang kedua dari sisi aksi korporasi. Aksi korporasi di sini di Oktober, tanggal Oktober kira-kira membutuhkan 540 miliar dengan ya pengembangan yang sudah dipapar yang lain-lainnya. Nah, valuasinya bagaimana? Nah, ini ada yang tanya. Kalau kita bicara valuasi itu kan tergantung metodenya, ya. Apakah dividen, discounted cash flow, DCF, atau dari sisi relatif valuasi. Nah, kita sampaikan relatif valuasinya, ya. Per dari WiFi ini 21,5 kali. Sedangkan PBV, price to book value 0,65 kali. Teman-teman, 0,65 kali PBV-nya. Nah, sedangkan EBITDA-nya itu kisaran di 9,19 kali. Artinya kalau kita bandingkan dengan PER, ya sektor teknologi dan PER, ya ini valuasinya relatif lebih murah. Ya, indikasinya tadi PER, PBV, EBITDA. PBV-nya 0,65 kali. Nah, tadi sudah hampir 1 jam dijelaskan sama Mas Gilman, sudah ya strategik ke depannya, ekspansinya, infrastrukturnya, fokus data centernya, mini data center itulah the future dari bisnisnya WiFi, gitu kan. Oke, nah teman-teman kalau ada pertanyaan, nah nggak kerasa Mas Gilman kita sampai 1 jam diskusi, gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kita open to discuss terkait dengan evaluasi tadi, mungkin dari sisi perusahaan bisa menyampaikan. Ya, tentunya kalau evaluasi ya teman-teman juga bisa judging ya, tentunya bisa membandingkan tadi dengan kompetitor lainnya ya secara PE, PBV, ya, terus juga bicara terkait dengan multiple EBITDA-nya kita dan lain sebagainya. Silakan ya teman-teman punya metode untuk evaluasi sendiri. Tapi yang kita lihat adalah memang saat ini kita bicara underrated ya. Buat kami sendiri dengan harga saat ini WiFi di posisi harga sekarang ini adalah is underrated stocks ya. Jadi maksudnya masih under value ya, dan kita melihat upside ke depan juga masih sangat besar ya untuk company ini. Tentunya kita terus berinovasi ya. Balik lagi kita bicara kalau key competitorsnya kita, satu low cost capex ya, karena kita bangun di jalur yang relatively secure, terus juga secara perizinan lebih ringkas ya, dan juga bicara deployment-nya lebih cepat sehingga secara cost structure kita bisa meraih low cost capex
penting buat kita karena balik lagi secara ini kita nyebutnya kalau kita bicara bandwidth connectivity ini kayak emas udara, emas gembok. Ya. Jadi dulu ada emas beneran, ya, kuning, terus ada emas hitam. Kita bicara minyak bumi, batu bara dan sebagainya, dan sekarang kita bicara adalah emas udara. Ya. Bicara adalah connectivity. Bahwa ke depan semua orang butuh bandwidth yang lebih besar, semua orang udah mulai bicara terkait dengan AI, bicara terkait dengan apa namanya edge computing, ya. Dan lain sebagainya. Tentunya ini butuh connectivity yang besar. Jadi buat kami sendiri kerjanya ada satu adalah cost effect sehingga kita bisa performing pricing yang jauh lebih terjangkau untuk ISP sehingga ISP juga bisa jual ke rumahnya teman-teman jauh lebih murah gampangnya. Yang kedua karena kita punya jalur backbone yang berbeda ya. Jadi satu tadi ada di jalur kereta, ada juga jalur tol ataupun sekarang jalan provinsi yang memang dimiliki juga oleh para backbone provider lainnya. Ya, jadi pelengkap kita ada dua nih ya, jalur kereta ataupun jalur tol. Nah yang ketiga adalah tadi bicara proximity, gitu ya. Demand-nya gede di sepanjang jalur yang memang kita sudah bangun. Tadi ada 23 juta rumah tangga yang tinggal di radius 5 km dari jalur kereta, ataupun ada 11 juta, kalau kita kerucut lagi ada 11 juta, 11,6 juta rumah tangga yang tinggal di radius 1 km from railway. Ini penting ya, karena kalau kita mau mendigitalisasi lebih cepat ya, tentunya kita harus mikir gimana caranya juga bisa menjangkau lebih banyak rumah tangga. Benar ya, Mas Gembong ya? Nah, jadi itu kita melihat potensi itu. Makanya kita open terhadap semua internet service provider yang akan bekerjasama dengan kami ya. Silakan kita berkolaborasi, kita punya banyak titik yang kita lihat potensi ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman internet service provider, center ataupun stakeholder lainnya ya. Dan kita melihat adalah balik lagi tadi proximity, yang keempat adalah we keep ourselves as a neutral carrier provider. Jadi memang kita positioning diri kita sebagai enabler ataupun kolaborator buat semua stakeholder telco. Ya, makanya we are very open for any kind of collaboration. Gitu. Yang penting visi kita bisa tercapai. Visi kita adalah kan kita inginnya memberikan konektivitas yang reliable, handal, dan juga terjangkau buat semuanya. Nah, gampangnya gitu, Mas. Siap, Mas Gilman, gak kerasa Mas, ya posisinya diskusi kita hampir 1 jam. Ya, kita sudah membahas dari awal produknya dari WiFi, ya bisnis modelnya, stream income-nya, sampai ke rencana red issue dan valuasi. Ya, valuasi yang ada. Nah, rencana red issue ya secara harga 270, sekarang 175. Nah, teman-teman biasanya yang sudah familiar dengan trade issue, nah, apalagi sudah ada standby buyer, nah, ini katalis-katalis positif sudah kita informasikan. Semoga itu menjadi satu pendorong teman-teman semakin conviction terkait dengan ya saham perusahaan WiFi ini. Nah, Mas Gilman mungkin ada pesan atau saran untuk para investor retail ya, malam ini, ya, silahkan disampaikan. Terutama di sisi WiFi sendiri. Saya bingung saran apa ya. Jadi balik lagi kalau kita bicara, saya bicara nggak untuk investor yang WiFi ya, existing, tapi juga untuk investor pasar modal keseluruhan. Jadi balik lagi secara company kami cukup optimis ya dengan masa depan digital ekonomi Indonesia. Saya yakin semua orang, termasuk Mas Gembong, termasuk teman-teman Samologi Project dan lain sebagainya ya, ataupun di pemerintahan atau lain-lain, semua yakin bahwa ekonomi digital kita ke depan akan menjadi satu kekuatan yang utama, ya kan? Tapi balik lagi tentunya untuk mencapai itu, ya ada beberapa hal yang memang kita juga harus dukung. Dan salah satunya dengan infrastruktur konektivitas, ya. Jadi internet sekarang menjadi kebutuhan utama, ya. Dari sandang, pangan, papan, paketan, gitu ya. Dan juga sekarang nggak cukup nih paketan, harus punya juga internet yang unlimited di rumah karena TV-nya udah Android, ya kan, nontonnya selalu streaming, ya, OTT dan lain sebagainya. Tentunya menjadi kebutuhan sehari-hari dan kita lihat juga kebutuhan konektivitas sangat tinggi, ya. Disinilah peran kami ya sebagai enabler, sebagai penyedia ekosistem digital
Tidak hanya infrastruktur, tapi juga ada solusi yang terkait dengan apa namanya advertising digital, ya. Kita juga ada yang terkait dengan digital produk, ya, membangun aplikasi dan lain sebagainya, sehingga buat kami sendiri kami cukup yakin akan masa depan perusahaan, ya, dari segi infrastruktur konektivitas yang bisa mendukung juga efisiensi di bisnis kami yang lainnya, ya, baik itu di perikanan ataupun di produk digital. Ya. Mungkin itu pesan dari saya, dan memang secara price to book value kita masih di bawah 1, jadi cukup rendah, ya, cukup underrated, undervalue. Jadi buat kami sendiri, kami mengajak teman-teman juga untuk dapat apa namanya, untuk dapat juga bergabung, ya, bergabung jadi keluarga besar yang WiFi, ya, dan dapat ikut mengawasi WiFi, dapat ikut memberikan masukan buat kami, ya, sehingga kami juga ke depan bisa dapat berinovasi lebih baik lagi, ya, untuk kinerja perusahaan yang jauh lebih baik ke depan. Itu mungkin Mas Gembong. Terima kasih Mas Gilman, malam ini sudah berbagi, bisa sharing di teman-teman sahamologer terkait dengan bedah emiten di sisi WiFi. Ya, teman-teman sudah sampaikan bahwa potensi ekonomi digital itu sangat luar biasa, hampir 165 miliar US dollar, dan ekonomi digital itu pasti disupport dengan infrastruktur digital, ya, terutama di sisi connectivity, ya, internet, data center, dan produk-produk terkait dengan advertising. Nah, WiFi ada. Nah, salah satu, ya, secara perusahaan di sektor teknologi yang akan melakukan right issue dengan pengembangan yang sudah diceritakan dengan sangat jelas oleh Mas Gilman. Secara valuasi 0,65 price to book value, ya, secara perusahaan operating profit margin 27%, dan itu cukup tinggi, katalis-katalis positifnya sudah ada. Nah, ini yang nanti akan membuat kita semakin confident terkait dengan memilih saham dan masuk di dalam keluarga besar WiFi. Terima kasih Mas Gilman, malam ini luar biasa atas waktunya. Ya, sukses selalu, dan ya, kita doain bareng-bareng semoga, ya, di sisi red issue-nya sukses dan bisa mencapai tujuan-tujuan berikutnya, yaitu ekonomi digital, mendukung ekonomi digital, connectivity, dan dari sisi Indonesia itu teman-teman bisa manfaatin yang sangat maksimum untuk di sisi digital ekonomiknya. Terima kasih Mbak Gilman. Ya, terima kasih semua sahabat sahamologer. Yang satu malam ini kita temenin untuk 1 jam diskusi, sharing, belajar bareng terkait dengan beda emiten ekonomi digital di WiFi. Ya, semoga kita ketemu lagi di event-event berikutnya. Nanti Jumat ada bedah emiten lagi supaya teman-teman lebih confident, lebih nyaman, belajar bareng, cuan bareng dengan sahamologi. Thank you semua, thank you Pak Gilman. Thank you Mas Gembong, thank you teman-teman sahamologer. Terima kasih. Jangan lupa tebus kalau kita ada penyataan yang Yes, thank you. Siap. Ya, thank you semua. Mas Gilman, makasih. Selamat malam. Makasih juga, selamat malam semuanya. Sehat selalu.